Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyanti Dwi Sirwahyuni dari kelas P2T Angkatan 2021 SMA Negeri 3 Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan non-blok atau GNP. Kalian semua pasti sudah tahu kan bahwa dunia pernah mengalami perang dingin. Dalam perang dingin, dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ada beberapa negara yang tidak tergabung ke blok barat dan blok timur. Negara-negara ini disebut sebagai negara non-blok. Negara-negara ini memilih untuk menjaga perdamaian dunia dan akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu gerakan yang dinamakan gerakan non-blok. Gerakan non-blok sendiri memiliki sejarah, teman-teman. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India yang bernama Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Pada konferensi ini menghasilkan 5 prinsip. Prinsip ini digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip itu adalah: yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan antar negara anggota yang tergabung dalam gerakan tersebut. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Non-agresi adalah tidak secara tiba-tiba negara menyerang negara anggota ataupun di luar anggotanya tanpa adanya deklarasi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kecuali kalau diminta tolong oleh negara yang bersangkutan. Yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Yang kelima, menjaga perdamaian antar anggota ataupun dunia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang gerakan non-blok. Yang pertama, terbentuknya GNP merupakan hasil dari KAA tahun 1955. Pemimpin dari 29 anggota mendeklarasikan komitmen untuk tidak terlibat dalam konfrontasi blok barat dan blok timur. Yang kedua yaitu persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme. Yang ketiga, terjadinya perang dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara blok barat dan blok timur. Yang keempat, adanya krisis Kuba pada tahun 1961. Selanjutnya, sebab umum terjadinya gerakan non-blok. Yang pertama, blok barat dan blok timur mengklaim ideologinya yang paling benar. Pertarungan ideologi ini lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Misalnya, terbaginya Jerman menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Yang kedua, kecemasan di antara negara-negara yang belum merdeka. Contohnya Kamerun, Somaliland. Yang selanjutnya, sebab khusus terjadinya gerakan non-blok. Yang pertama, ditandatanganinya dokumen Brioni pada tahun 1956. Dokumen ini merupakan pernyataan terkait pembentukan GNP yang memuat prinsip dasar untuk mempersatukan gerakan non-blok. Yang kedua, terjadinya invasi di Teluk Babi pada tahun 1961 yang terjadi di Kuba karena Kuba adalah negara yang menganut ideologi komunisme. Slide selanjutnya adalah pemrakasa berdirinya gerakan non-blok. Ini adalah foto-foto pemrakasa gerakan non-blok. Yang pertama, Kwame Nkrumah dari Ghana. Yang kedua, Jawaharlal Nehru dari India. Yang ketiga, Soekarno dari Indonesia. Yang keempat, Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Yang kelima, Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Selanjutnya yaitu tujuan didirikannya gerakan non-blok. Tujuan utama GNP difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Lalu disempurnakan dengan adanya Deklarasi Havana tahun 1979, menjamin adanya kemerdekaan, kedaulatan, kebebasan, keamanan dari negara yang tidak tergabung dalam blok manapun, blok barat dan blok timur. Tujuan yang lainnya yaitu yang pertama, mengembangkan solidaritas di antara sama negara berkembang. Yang kedua, ikut serta dalam meredakan ketegangan dunia akibat perselisihan yang terjadi antara blok barat dan blok timur. Yang ketiga, berusaha untuk membendung semua pengaruh buruk baik itu yang berasal dari blok barat ataupun blok timur. Selanjutnya, ini adalah tanggal dan tempat diadakannya pertemuan gerakan non-blok. Syarat-syarat menjadi anggota gerakan non-blok. Yang pertama, tidak menjadi anggota salah satu militer Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Yang ketiga, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Ini adalah tabel nama negara-negara anggota gerakan non-blok. Slide terakhir yaitu peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama,
Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNP. Yang kedua, dalam KTT ke-10 GNP tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Karena pada saat itu Presiden Soeharto bertindak sebagai ketua GNP. Yang ketiga, Indonesia memprakarsai kerjasama teknis di beberapa bidang seperti bidang pertanian dan bidang kependudukan. Yang keempat, Indonesia mencetuskan upaya untuk menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Selanjutnya, peran GNP untuk Indonesia untuk menjamin kemerdekaan nasional, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan. Negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka dalam melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, termasuk Zionisme, dan segala bentuk agresi pendudukan, dominasi gangguan atau hegemoni asing di samping menentang politik blok barat dan negara besar. Sekian video penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.